Shalom. Mari kita mulai kebaktian kita pada pagi hari ini, kita bernyanyi. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Pada hari tenteramu, bangsamu merelakan diri untuk maju, dengan berhiaskan kekudusan. Dari kandungan Fajar tampil bagimu keremajaanmu seperti embun. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Tuhan, biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Haleluya. 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 Haleluya.
marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Anak Bapa yang Maha Mulia, yang naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, berilah kami Roh Kudus untuk mengajar kami. Berikanlah kami gembala yang setia kepada firman-Mu, dan kuatkanlah mereka melakukan pekerjaannya, agar kuasa melawan si jahat, supaya kerajaan-Mu semakin tersebar dan berkembang di dunia ini, hingga seluruh musuh-Mu tunduk dan takluk di bawah kaki-Mu. Karuniakanlah kami kemenangan atas dosa dan kuasa maut, di dalam Engkau yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Hukum Tuhan untuk kita pada perayaan peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke surga hari ini tertulis pada kitab Markus 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Demikian firman Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Yesus, Tuhan
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah Roh Kudus agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada Anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan atas pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Gunung Allah, gunung Basan itu, kereta-kereta Allah puluhan ribu, bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin.
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita seperti teman-teman kita di seluruh dunia mengaku. Mari kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom. Shalom. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perizinkan kami sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kami menyapa selamat datang dan selamat beribadah buat Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maupun yang beribadah lewat live streaming di rumah. Kami mengucapkan atas nama Majelis Gereja kita HKBP Bontang, mengucapkan selamat beribadah. Sekiranya ibadah kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Baiklah Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita satukan hati dan pikiran kita satu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa atas segala anugerah berkat Tuhan yang menyertai kami sampai saat ini. Kami mengaku ya Tuhan, kami tidak tahu dan kami tidak dapat berbuat apa-apa sewaktu kami melewati malam yang kelam. Tetapi anugerah Tuhan, kasih Tuhan, Tuhan menyatakan pada pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberi kami napas kehidupan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami dapat hadir di tempat ini. Semuanya ya Tuhan, kami mengaku itu adalah anugerah daripada Tuhan untuk kami. Ya Tuhan, inilah kami mau menaikkan pujian kami, kiranya menjadi dupa di hadapan Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami mau mendengar sabda-Mu yang akan mau disampaikan oleh hamba-Mu. Tuhan, bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami dan mengerti dan melakukan perintah-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, di ibadah kami pada hari ini, di mana kami memperingati hari kenaikan-Mu ya Bapa. Ya Bapa, Engkau mengingatkan kami bahwasanya kematian bukanlah akhir daripada kehidupan orang yang percaya. Tetapi Tuhan memberikan keyakinan kepada kami dan menyediakan tempat suatu akhirnya nantinya, bahwa Tuhan menyediakan tempat di surga untuk kami bagi orang yang percaya. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada kami ketika kami masih di dunia ini, ketika kami mengalami pergumulan apapun itu, bahkan kematian pun Tuhan, itu adalah suatu jalan untuk kehidupan bagi kami. Berikan hikmat-Mu ya Bapa, agar kami meyakini itu, bahwasanya orang yang percaya duduk di sebelah kanan Allah.
Terpujilah Engkau ya Bapa, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang ada di rumah, baik pun yang ada di tempat ini, yang melakukan ibadah pada kesempatan ini. Kiranya kami mendapat hikmat daripada ibadah kami, oleh karena anugerah daripada Tuhan. Ya Tuhan kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini ketika mereka tidak bisa hadir untuk berhimpun bersama memuji memuliakan nama Tuhan. Mungkin mereka dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit dan penyakit. Apapun yang dialami oleh saudara kami pada saat ini, kami tahu ya Bapak, Engkaulah yang menciptakan kami. Karena itu Engkau tahu apa yang menjadi di dalam kehidupan kami. Kami hanya memohon ya Tuhan, kiranya bagi saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh pada saat ini oleh karena sakit, Engkau berikan kesembuhan bagi mereka. Agar kami yang luput dari hadapan Tuhan. Karena itu kami memohon kiranya Tuhan yang selalu menyertai mereka. Ya Bapak, kami juga mau berdoa di segala program gerejamu. Tuhan berikan hikmat yang daripada Tuhan, agar seluruh program gerejamu dapat berjalan dengan baik. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa di dalam tahun pelayanan kesehatan yang diadakan oleh distrik. Tuhan, apapun program itu, kiranya Tuhan yang bernaung di rencana distrik tersebut. Dan bukalah hati kami, agar kami dapat menjadi sehati sepikir terlebih di gerejamu ini Bapa. Agar kami bersukacita untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa permohonan kami sebelumnya ya Tuhan. Atas dosa-dosa pelanggaran kami mohon kepada Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan kami memohon kepada Tuhan. Mohon pengampunan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami alaskan. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut jawab melihat jawaban Yesus. Bagaimana dia menjawab? Jawabnya, engkau tidak mengetahui, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang telah ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Bagaimana Yesus menghardik mereka, bukan itu yang kamu pikirkan tentang kerajaanku. Bukan itu yang selama ini aku ajari kepadamu. Bagaimana ketika kamu menunggu kerajaan surga, engkau akan memikul salib. Sehingga dikatakan Yesus, itu bukan urusanmu. Biarlah yang ditetapkan Allah itu berjalan seperti adanya. Yesus meluruskan kekeliruan mereka. Dan bagaimana Yesus juga membicarakan tentang bagaimana mereka akan menerima Roh Kudus yang telah dijanjikannya. Roh Kudus akan mengajar dan menguatkan mereka, serta akan memberitahukan mereka bagaimana mereka harus bertindak. Dan itulah yang menjadi ketetapan Allah terhadap mereka, bagaimana mereka akan bersaksi tentang kenaikan Yesus ke surga. Yang kedua, Bapak Ibu, adalah kuasa menjadi saksi. Jikalau kita membaca memang
Yesus mengatakan kepada muridnya bahwa mereka akan menerima kuasa rohani kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu tidak akan menerimanya dengan sia-sia, sebab kamu akan menjadi saksi bagiku dan bagi kemuliaanku. Bagaimana mereka akan menyatakan Yesus sebagai Raja dari segala raja, dan bagaimana kerajaan sorga tersebut adalah kerajaan di atas kerajaan-kerajaan di dunia ini. Roh Kudus menggerakkan mereka. Bagaimana kita tahu kesaksian-kesaksian para murid dan mereka martir atas pengajaran mereka terhadap Yesus. Bagaimana mereka menjelaskan Yesus adalah Sang Juru Selamat, dan percayalah dan imanilah, maka engkau akan mendapatkan sesuatu yang lebih indah, yaitu tinggal bersama Bapa di kerajaan surga. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, ketika Yesus menjelaskan terhadap pertanyaan mereka, Yesus sungguh-sungguh benar naik ke surga, dan ini disaksikan oleh para murid-muridnya. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus memberkati mereka. Yesus memberikan berkat kepada mereka dan memberikan kuasa. Tunggulah akan datang Roh Kudus yang akan membantu kamu untuk menguatkan kamu di dunia ini memikul salibmu. Bukan hanya itu Bapak Ibu, saksi kenaikan Tuhan Yesus juga kepada kedua orang yang berpakaian putih. Bisa kita anggap mereka itu adalah malaikat. Kedua malaikat juga menjadi saksi bahwa Yesus juga benar-benar naik ke surga. Dan kenaikan Yesus ke surga juga memuat pesan bahwa dia akan turun sama seperti dia naik ke surga. Oleh karena itu, kenaikannya adalah untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Di Matius 28, jika kita buka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum berpisah kepada muridnya, ia juga memberi perintah kepada mereka untuk menjadi saksi Kristus sampai ke ujung dunia. Dan ketika menjadi saksi Kristus, dia akan memberikan penyertaan sampai akhir zaman. Dan Yesus sendiri juga mengatakan ketika kenaikan dia ke surga, dia juga akan berjanji bahwa dia akan memberikan Roh Kudus untuk membantu para murid-muridnya memberitakan Injil. Jika kita baca di ayat 8, dari Yerusalem ke seluruh Yudea, ke Samaria, sampai bahkan ke ujung dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus telah naik ke surga, dan ini kita peringati pada saat ini. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus bukan akhir dari karyanya. Yesus memakai murid-muridnya. Bahkan di zaman sekarang, Yesus memakai kita untuk menjadi saksinya. Sebagai saksi, kita harus taat kepada kebenaran Allah. Sebagai saksi, kita harus percaya dan mengimani Dia sebagai Sang Juru Selamat kita. Kita sebagai saksi akan diperlengkapi kuasa Tuhan, dan kita akan dipenuhi Roh Kudus jika kita benar-benar mengimaninya.
jikalau minggu kemarin tentang kuasa doa, bagaimana dicontohkan sebagai Elia, kita juga bisa sebagai Elia zaman sekarang. Tetapi jika kita mengimani doa yang kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, seringkali Bapak Ibu, kita hanya mau Tuhan mengabulkan keinginan kita, tetapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Kita berharap, kita berdoa kepada Tuhan, berharap mendapatkan pekerjaan, tetapi kita nyatanya tidak bertanggung jawab di dalam pekerjaan kita. Kita berdoa kepada Tuhan untuk mendapatkan jodoh, tetapi nyatanya seringkali kita tidak belajar untuk setia. Kita memohon kepada Tuhan untuk memberikan kepada kita anak, tapi seringkali kita tidak mengajarkan anak-anak kita tentang siapa itu Yesus, siapa itu Allah, siapa itu Roh Kudus, bagaimana menjadi seorang Kristen yang sejati. Anak-anak memohon berkat, hikmat, bijaksanaan, tetapi seringkali malas ke sekolah, malas untuk belajar. Kita hanya mau berkat, tapi tidak mau menjadi berkat. Itulah yang dinamakan kesaksian yang palsu, Bapak Ibu. Kuasa yang diberikan Yesus adalah kuasa untuk melayani. Kuasa yang diberikan Yesus itu adalah kuasa untuk melayani, bukan kuasa untuk pementingan diri sendiri. Jika kita menjadi saksi Kristus, maka gaya hidup kita sehari-hari adalah gaya hidup Yesus Kristus yang kita ikuti. Kristus yang selalu setia memanggil kita untuk menjadi saksinya, sehingga kita di dalam kehidupan kita setia, baik kita sebagai suami, baik kita sebagai istri. Kita setia di dalam pekerjaan yang kita lakukan. Kita setia sebagai murid yang selalu rajin belajar. Kita setia untuk melayani Tuhan. Itulah kesaksian yang harus kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan hanya kita berkata, jadilah pengikut Kristus, inilah Tuhan Yesus Kristus kita. Tetapi tunjukkanlah dari perbuatan-perbuatan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Jikalau mengambil dari contoh, kita tahu seorang tokoh pembebasan India, Gandhi. Gandhi itu bisa membebaskan India tanpa pakai kekerasan. Karena apa? Dia cinta dengan pengajaran Yesus, yaitu kasih. Tetapi kenapa dia tidak menjadi Kristen? Itu ada sebabnya. Ketika Gandhi pergi ke gereja, apa yang dikatakan penatua-penatua gereja pada saat itu? Pergilah, kami tidak menerima orang kafir. Gandhi merasa heran bahwa
Yesus mengajarkan kasih. Kenapa orang Kristen tidak melakukan kasih? Itulah yang menyebabkan Gandhi tidak menjadi Kristen. Tetapi dia sangat mencintai, dia sangat mendalami pengajaran Yesus Kristus tentang kasih, sehingga dia berhasil membebaskan India. Dia berhasil mempertemukan dua agama yang pada saat itu berperang. Dia memakai teladan Yesus, yaitu kasih. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, kita bersaksi bukan hanya dengan ucapan saja, bukan hanya kita mengatakan, aku adalah Kristen, ikutilah Tuhanku maka engkau akan selamat. Tidak, bukan di zaman sekarang ini kita bersaksi tidak hanya seperti itu, tetapi bagaimana kita meneladani Yesus dengan kasih kita. Kita menolong orang yang membutuhkan. Kita mengasihi, ini yang paling susah. Kita mengasihi orang yang menyakiti hati kita. Janganlah Bapak Ibu menjadi saksi yang hanya cari untung, menjadi saksi yang cari aman, atau paling parah menjadi saksi untuk mencari nama. Tetapi yang dibutuhkan dari kita, bagaimana relasi kita terhadap Yesus Kristus, supaya kesaksian hidup kita itu sejalan dengan Kristus. Bapak Ibu, kesaksian kita itu berlangsung terus menerus dan tidak boleh berhenti. Kita tidak boleh mengatakan kepada Tuhan, Tuhan stop dululah aku bersaksi, aku mau istirahat dulu. Tidak, tetapi inilah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan dengan segenap hatiku, dengan segenap tubuhku, dengan seluruh harta dan jiwaku. Aku persembahkan untuk memuliakan namamu. Kita bersaksi, Bapak Ibu, itu dimulai dari yang namanya keluarga. Kemudian kita bersaksi di dalam gereja, kita bersaksi di dalam pekerjaan kita, kita bersaksi di dalam bisnis kita, kita bersaksi di dalam pendidikan kita, kita bersaksi dalam pelayanan kita, dan dalam apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kenyataan yang sulit pun, kita bersaksi bagaimana kita teguh dalam iman kita, percaya kepada Dia, percaya kepada doa-doa kita yang akan dijawab oleh Dia. Di dalam pembangunan jemaat gereja pun, kita bersaksi bagaimana kita sehati sepikiran di dalam sesama jemaat dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita, Bapak Ibu, diminta melalui teks kita
untuk menjadi saksi kemanapun kita pergi, untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Hidup kita bukan hanya asal hidup, bukan kita hidup untuk mati, tidak, tetapi kita hidup untuk melayani Yesus Kristus yang telah memberikan keselamatan, pengampunan dosa kepada kita. Dan kita menjadi saksi itu untuk menjadi berkat bagi dunia. Memang Bapak Ibu, saudara-saudari, menjadi saksi itu memang tidak mudah. Kadang kita salah, kadang kita gugup, dan bahkan kadang kita merasa terancam. Tetapi melalui teks kita diminta, janganlah takut, janganlah gentar untuk bersaksi menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat kita. Karena apa? Dia yang memberi kuasa kepada kita untuk menjadi saksinya di dunia ini. Berarti jikalau kita memandang janji-janji Dia, berarti kita akan disertai Dia, kita akan ditolong Dia. Firman-Nya itu menjadi suatu kepastian bagi kita. Kuasanya itu memperlengkapi kita untuk kita menjadi kuat dalam menghadapi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, seperti topik minggu kita, menjadi saksi Kristus sampai ke ujung bumi. Jadilah saksi yang bukan hanya saksi. Seperti yang saya katakan, bagaimana kita harus meneladani kasih Yesus sekarang kepada kita, ketika kita berkata, aku menjadi saksi Kristus di dalam hati kita. Bisakah kita berkata, aku akan mengampuni, aku akan mengasihi orang yang menyakiti aku? Bisakah di dalam hati kita berkata, ketika aku menjadi saksi Kristus, akan kucurahkan seluruh jiwa ragaku untuk melayani Dia? Kita dipanggil menjadi saksi Kristus di dalam hati kita. Bisakah kita berdoa kepada Dia? Mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Bisakah kita, ketika kita berbeda pendapat, bisakah kita menerima pendapat orang tersebut? Ketika kita menjadi saksi Kristus, bisakah kita meninggalkan kehidupan-kehidupan lama kita yang duniawi dan maju ke depan menerima kuasa Yesus Kristus? Jika kita meneladani kasih Yesus,
di dalam hati kita, kita berkata, bisakah aku, seorang yang lemah, seorang yang selalu jatuh ke dalam pencobaan, menjadi saksi Kristus? Dengan jelas saya mengatakan itu bisa ketika kita memang benar-benar, ketika kita memang benar-benar mengimani setulus hati, setulus jiwa, meneladani Yesus Kristus. Yesus, kita telah menjalani bagaimana penderitaan Yesus, mati. Pada hari ketiga dia bangkit. Baru sekarang kita memperingati kenaikan Yesus. Di dalam hati kita, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi saksimu. Tolong bantu aku. Tanpa kekuatan Tuhan, kita tidak akan bisa, atau kita akan menjadi bersaksi tentang kepalsuan hidup orang Kristen. Tetapi ketika Roh Kudus menyelimuti kita, maka kita akan bersaksi tentang Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita diajak, jadilah saksi yang setia kepada Yesus. Saksi Kristus Tuhan. Bagaimana kami meminta kepadamu Tuhan, Roh Kudus yang selalu setia menemani kami di dalam kehidupan kami Tuhan, yang setia mengajari kami bagaimana kami hidup sebagaimana orang Kristen yang sejati Tuhan. Ya Allah Bapa, kami berdoa kepada saudara-saudara kami Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan, melalui obat yang diminum mereka Tuhan, melalui tangan medis yang melayani mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan kepada saudara-saudara kami Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kiranya Engkaulah yang melindungi mereka Tuhan. Ya Allah Bapa, kami adalah manusia yang lemah Tuhan, yang selalu melakukan dosa Tuhan. Kiranya Engkaulah yang mengampuni dosa-dosa kami Tuhan, agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan. Ada tempat yang indah benar,
marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia karena Engkau telah merendahkan diri-Mu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi di atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membukakan jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini, sampai nanti kami bersekutu bersama-Mu di sisi-Mu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkanlah hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru Injil, dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan, masuk dan berdiam di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu dengan sukacita. Teguhkanlah iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Biarlah firman dan damai yang daripada-Mu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surgalah tempat yang kekal. Lindungilah dan anugerahkanlah kebijaksanaan kepada pemerintah dan pemimpin negara kami, agar mereka turut melayani Engkau. Berkatilah semua persekutuan orang Kristen. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka, apabila mereka berkumpul di gedung gereja, atau di gedung sekolah, atau di rumah mereka masing-masing. Bebaskan dan lepaskanlah kami dari segala dosa dan yang memberati kami, agar kami semakin rindu menantikan kedatangan-Mu untuk mengangkat kami ke sisi-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sa
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Horas. Sektor Wali. Ya, buat saudaraku dari sektor 8, jangan dulu kita pulang. Mari kita bersama-sama menyimpuni persembahan ini. Sektor 8.